Halo BEM Gunners. Banyak ilmuwan astrozoologi meyakini Pulau Kalimantan masih memiliki hewan-hewan berukuran besar. Salah satunya tangka lalu, yang merupakan ular langka bagi masyarakat Dayak. Seperti diketahui, tangka lalu lebih dikenal dengan sebutan Raja Piton, atau memiliki nama latin Reticulated Piton. Tangka lalu menjadi legenda bagi suku Dayak dan masyarakat sekitar. Keberadaan mereka dianggap misterius sebab dikira sebagai makhluk astral oleh warga setempat karena wujudnya yang sangat besar. Ular jenis ini juga diyakini sebagai Raja Rimba Hutan Belantara Kalimantan. Inilah cerita ular tangka lalu, sang penjaga hutan Kalimantan. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu update informasi terbaru dari BEM Gun. Cerita tentang ular tangka lalu memang bukan cerita baru. Kisah ini sudah sejak lama berkembang di masyarakat Borneo, Kalimantan Timur dulu, khususnya masyarakat Dayak. Bagi masyarakat Dayak, ular tangka lalu dipercaya lebih kepada mitos. Penyebutan ular tangka lalu dalam bahasa setempat diartikan sebagai piton raja, ular rimba belantara Dayak. Ada anggapan bahwa ular tersebut adalah sosok astral yang tak kasat mata dan kerap diceritakan secara lisan oleh suku Dayak setempat. Namun, cerita dari mulut ke mulut itu berkembang menjadi sosok ular yang nyata atau terlihat oleh mata. Sosok ular ini mulai mencuat lagi ketika Satwa Foundation memuat foto-foto ular yang terbakar akibat amukan api yang melahap hutan. Dalam foto itu, ada ular yang sangat besar dengan leher yang terikat tali. Ular itu terlihat hangus, meskipun masih utuh. Dan yang menarik, ukuran ular tersebut sangatlah besar. Dari foto-foto yang beredar itulah, yang memunculkan bahwa sosok ular yang terbakar itu adalah tangka lalu. Besar dan panjang badannya melebihi ular besar pada umumnya. Bahkan ada yang menyebut sebagai anakondanya Kalimantan karena memiliki kemiripan dengan anakonda di pedalaman belantara hutan tropis Amazon di Brasil. Muncul juga cerita bahwa ular tersebut bisa menyamarkan suaranya hingga terdengar seperti suara rusa, orang hutan, atau suara burung untuk menarik perhatian mangsanya. Adapun makanan favorit ular ini adalah babi hutan, harimau dahan, dan hewan besar lainnya. Benar atau tidaknya adanya ular tangka lalu masih menjadi mitos. Melansir dari LiveScan, ular Raja Piton yang mereka sebut sebagai ular tangka lalu tersebar di sepanjang Asia Tenggara dan Hindia Timur. Ular ini memiliki berat rata-rata 113 kg dan spesimen terbesar yang pernah tercatat berbobot 158 kg. Menurut Reptile Park, habitat ular ini biasanya ditemukan di dekat aliran air di antara hutan hujan atau hutan biasa. Ular yang berukuran kecil akan menghabiskan waktu di tanah dan pohon-pohon atau semak-semak. Sementara ular dewasa berukuran besar, sebagian besar berada di tanah. Mereka akan berlindung ke celah-celah dan gua setelah makan. Sebagian besar aktivitas mereka pun berlangsung di malam hari. Mereka memiliki reputasi sebagai ular yang agresif dan tidak akan ragu untuk membela diri dengan mengangkat kepala, mendesis keras, dan kemudian menyerang. Mereka tidak akan menggigit, melainkan meremas mangsanya
dengan menggulung tubuh untuk menghambat pernafasan. Dengan demikian, mangsanya tersebut akan mati. Raja piton besar biasanya memakan mamalia dan burung dengan ukuran sebesar rusa dan babi. Mereka kemudian akan menelan mangsanya secara utuh. Satu kali melakukan makan besar, mereka dapat berpuasa selama beberapa bulan. Kemudian, reproduksi piton reticulated betina adalah dengan cara bertelur. Telur yang dihasilkan bisa mencapai 40 butir. Mereka kemudian akan menjaga dan mengerami telur tersebut sampai mereka menetas beberapa bulan kemudian. Nah, mengingat ular jenis ini bisa berukuran sangat besar, sangat mungkin spesies ular ini tumbuh menjadi ular yang besar tergantung dengan suplai makanan yang tersedia. Sampai saat ini, ular tangkalaluk yang dipercaya masyarakat Dayak Kalimantan bisa jadi merupakan spesies ular piton atau sanca yang tumbuh menjadi sangat besar karena tidak ada musuh alaminya, terutama gangguan manusia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari BM Gun berikutnya.